Episode 35, Mengunjungi Makam. Suryo terus kepikiran mengenai Aditya. Apa tujuan mantan adik iparnya itu sebenarnya? Sepertinya dia harus menyiapkan bodyguard untuk putrinya. Suryo tidak ingin kecolongan selagi dirinya menyelidiki motif Aditya mendekati putrinya. Jangan sampai kegilaan pria itu berakibat buruk pada putrinya. Mas, kenapa masih di luar? Kenapa tidak istirahat saja? Mita yang baru keluar dari kamar terkejut mendapati Suryo masih duduk di dekat kamar Depan dan Davin. Aku harus berterima kasih pada mereka besok. Berkat bantuan mereka, Lucy tidak jadi mendatangi mansion Aditya. Memangnya siapa dia? Dia suami Widya, dia yang membuat adikku harus mengakhiri hidupnya. Aku yakin dia mendekati Lucy karena wajah Lucy sangat mirip dengan Widya, tutur Suryo. Wajah Mita memucat mendengar ucapan Suryo. Apa itu artinya Lucy dalam bahaya? Kamu tenang saja, aku akan perintahkan orangku untuk memperketat penjagaan pada Lucy. Tapi aku khawatir, Mas, bagaimana jika mereka bertemu di tempat lain, sedangkan anak buahmu tidak bisa masuk ke dalamnya? Sudah, jangan terlalu khawatir. Aku akan mengatur supaya Lucy bisa lebih waspada terhadap Aditya. Baiklah, sekarang ayo kita istirahat, ini sudah sangat malam. Apa kau mengajakku tidur bersama, Mita? Wajah wanita parubaya itu bersemu merah. Jangan ngaco, Mas, kita belum menikah. Maksudku istirahat di kamar masing-masing. Oh, aku kira. Pagi ini Lucy masih harus menunda keberangkatannya ke butik karena Suryo ingin Lucy dan Mita datang ke makam Tante Widya dan kakek Brata suami nenek Rati. Lucy memakai dress serutut berwarna hitam, sedangkan Mita memakai gamis berwarna senada. Sampai di pemakaman ternyata Delano dan Diana sudah ada di area pemakaman pribadi milik keluarga Sailendra. Tante, Lucy menjabat tangan Diana dan mencium punggung tangan wanita itu dengan takjim. Bagaimana kabarmu, sayang? Aku baik, Tante. Lagi pula semalam kita baru saja bertemu, bukan? Tante ini bertanya seperti kita sudah lama tidak bertemu saja. Lucy terkakak melihat Diana seakan baru menyadari jika pertanyaannya salah. Ah, kenapa panggil Tante lagi, sayang? Panggil aku Mama, jangan lupa, ucap Diana. Lucy langsung mengalihkan pandangannya saat matanya tanpa sengaja menatap Delano. Delano ternyata sejak tadi menatapnya tajam, seakan-akan hendak melahapnya. Lucy, kok calon suaminya dicuekin? Tegur Diana melihat kekakuan sikap Lucy pada Delano. Akhirnya Diana menarik tangan Lucy dan mendekatkan Lucy pada Delano. Tapi sayang kaki Lucy belum berpijak dengan benar hingga tubuhnya limbung ke belakang. Delano buru-buru meraih pinggang Lucy dan menahannya. Mata keduanya bersih tatap namun Lucy buru-buru menegakkan badannya. Lucy berdeham untuk menghilangkan rasa canggung akibat sentuhan Delano tadi. Maafin Mama, sayang, Mama gak sengaja. Iya, gak apa-apa, Ma. Ayo kita langsung saja, ajak Suryo. Dia menggandeng Mita. Lucy berjalan di belakang kedua orang tuanya didampingi Delano, sedangkan Diana berjalan sedikit jauh dari kedua pasangan itu. Mama, ayo. Lucy berhenti dan berbalik, menunggu calon mertuanya. Diana tersenyum melihat kelembutan hati Lucy. Lucy lantas menggandeng tangan Diana hingga mencapai pusara dengan nama Brata Sailendra. Ini makam kakek kamu, Lucy. Sudah lama beliau menantikan pertemuan denganmu, tapi penyakitnya membuat dia harus memupus harapan besarnya bertemu dengan cucunya. Dulu, saat ayah mendatangi kalian di Semarang, ayahnya mendapat fotomu dari tetanggamu di sana. Kakekmu sangat senang memandangi foto itu, Lucy. Bahkan hingga akhir hayatnya hanya fotomu lah yang selalu berada di genggamannya. Ucap Suryo mengenang detik-detik terakhir papanya. Tanpa sadar Lucy sudah menangis dan bersandar di dada bidang Delano. Awalnya mereka berdiri sedikit berjauhan, namun setelah mendengar cerita Suryo mengenai kakeknya, tubuh Lucy melemas dan Delano dengan sigap menangkap bahu Lucy. Percayalah sayang, ayah dan kakek juga keluarga yang lain sangat menyayangimu. Semua yang ayah sambungmu katakan mengenai kami semuanya adalah karangan dia saja. Dia adalah orang yang dibayar nenekmu dulu untuk membawa ibumu menjauh dari kehidupan ayah. Lucy tersenyum getir. Dia langsung mendorong dada Delano setelah sadar.
dengan apa yang telah dia lakukan. Delano hanya mengelum senyum saat melihat wajah Lucy yang memerah. "Jangan mengambil kesempatan, Tuan. Kau bukan pembantuku, panggil aku dengan benar, aku ini calon suamimu," ujar Delano dingin. Dia tak menyukai Lucy memanggil dirinya seperti itu, seakan memberi batasan pada dirinya. "Lucy," panggil Delano dengan benar, tegur Mita. "Jangan marahi menantuku, Mita. Lucy hanya belum terbiasa." Sudah ibu, mama tidak baik berdebat di depan makam, seolah kita tidak menghargai mereka," ujar Lucy. Ia merasa perdebatan itu benar tidak ada manfaatnya. Dia dan Mita terdiam, sementara Delano berubah datar. Suryo kembali menatap pusara sang ayah. Perlahan Lucy mendekat dan berjongkok. "Kakek, maaf aku baru bisa menemui kakek sekarang. Maafkan aku yang tidak bisa hadir di saat-saat terakhirmu. Aku senang memiliki kakek yang menyayangiku. Kuharap kau akan selalu bahagia di sana, kakek," lirih Lucy. Gadis itu lalu memanjatkan doanya dengan khusyuk. Begitupun yang lainnya. Mereka turut mengadakan tangan mendoakan Brata Sailendra. Setelah dari makam Brata, Suryo mengajak mereka mengunjungi makam Widya. Suryo sudah meminta orangnya menyiapkan foto Widya dengan Aditya agar Luciana bisa tahu pria yang akan dihadapinya. "Ini makam Tante Widya, sayang," ujar Suryo. Lucy pun kembali mendekat. Dia mengusap foto seorang wanita yang wajahnya mirip dengan dirinya. Bahkan senyumnya sama persis, hanya saja mungkin itu Lucy versi jadul. Lucy menatap pria di sebelah tantenya. Alis Lucy bertaut. Semua perubahan raut wajah Lucy diperhatikan oleh Suryo. "Beliau siapa, ayah?" "Dia suami Tante Widya, pria yang sudah membuat tantemu bunuh diri." Mata Lucy membelalak kaget. Pasalnya pria ini adalah orang yang sama yang menemuinya beberapa waktu lalu dan memesan banyak jas dan kemeja. Namanya Aditya Diningrat. Dia juga pria berdarah biru, namun dulu status sosialnya jauh di atas kami, hingga dia memperlakukan Widya dengan semena-mena. Dia membawa wanita lain dalam rumah tangganya. Keluarganya semua memperlakukan Widya dengan buruk, dan puncaknya saat Widya mendapati wanita itu hamil, Widya yang malang memilih mengakhiri kepahitan hidupnya dengan meminum racun serangga. Lucy menatap makam Widya dengan tatapan nanar. Rasa iba menyeruak di hatinya. Lucy kembali mengingat pertemuannya dengan Aditya. Pria matang itu tampak biasa saja dan ramah. Bahkan Lucy sampai tak merasakan aura intimidasi dari Aditya. "Jika bertemu dengannya, berhati-hatilah, Lucy," ucap Mita yang masih khawatir karena tahu Lucy berhubungan langsung dengan Aditya. "Iya, Ibu." Setelah acara tak berbunga di kedua makam itu, kini giliran Diana yang memimpin langkah mereka menuju pusaran mendiang suaminya Galuh. Mita terisak saat tiba di tempat itu. Air matanya tak lagi dapat dibendung. "Mas Galuh." Diana hanya sesekali mengusap bahu Mita. Ya, Mita memang terbilang dekat dengan Galuh. Bahkan Mita lah yang menjodohkan Galuh dengan Diana dulu. "Mas, aku kemarin membawa Mita dan putrinya. Hari ini kami ingin meminta restu. Delano akan segera menikahi putri Mita," kata Diana. Lucy hanya terpaku sedangkan Delano menatap sendu pusara ayahnya. Sosok yang telah membangun mental Delano hingga menjadi seperti yang sekarang. Pria yang tidak pernah berbuat kasar pada istrinya. Pria yang sangat-sangat menyayangi keluarganya.